Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa, Sayyidina Muhammad al-Mujtaba, wa ala alihi wa ashabihi, ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Kita selalu bersyukur kehadirat Allah. Tidak pernah berhenti bersyukur kehadirat Allah. Karena Allah tidak pernah berhenti menganugerahkan karunia-Nya untuk kita semua. Justru kalau kita berhenti bersyukur, khawatir dihentikan nikmat itu atas kita. Namun ketika kita senantiasa bersyukur, malah Allah akan tambahkan kenikmatannya untuk kita semuanya. Salat dan salam pula kita senantiasa sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita mengakui keagungan dan kemuliaan serta kedudukan Nabi yang sangat tinggi. Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Maka kita pun senantiasa mengucapkan salawat dan salam. Itu pula media kita agar kita termasuk umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kembali bertemu dalam program Tadabbur Kalam by Mekatur. Masih surat An-Nisa yang kita tadaburi, yang kita renungkan, yang kita ambil hikmah dan pengajarannya. Insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur kalam surat An-Nisa ayat 108 kemudian 109. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Para ulama tafsir sepakat bahwa ayat ini berbicara tentang tipologi orang-orang munafik. Kebiasaan orang-orang munafik. Mereka berbuat dosa, mereka berbuat salah, mereka menebar fitnah, tetapi bersembunyi dari manusia. Atau meminjam tangan orang lain. Kemudian Allah ingatkan, mereka bisa bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak akan mampu bersembunyi dari Allah. Karena Allah Maha mengetahui apakah yang dirahasiakan, apalagi yang dinampakkan. Hakikat ini untuk mengingatkan agar orang meyakini sifat Maha mengetahui Allah. Dan orang-orang munafik sebenarnya yakin Allah Maha mengetahui, tapi mereka berusaha yukhadi'unallah, menipu Allah dengan cara bersembunyi. Ceritanya adalah 3 orang munafik dari kalangan Bani Ubairik. Ada Bishr, ada Bashir, ada Mubashir. Mereka mencuri baju besi dan perlengkapan senjata salah seorang sahabat Nabi. Di malam hari mereka mencuri. Kemudian
mereka letakkan barang curiannya di depan rumah seorang muslim. Maka pagi hari orang-orang menuduh dialah yang mencuri. Padahal yang mencuri adalah bertiga tadi orang-orang munafik. Namun mereka menyembunyikan hasil curiannya agar orang menuduh orang lain yang berbuat. Sehingga Allah turunkan ayat ini. Mereka berselindung, bersembunyi dari pengetahuan manusia. Bahkan mungkin orang-orang menuduh orang lain yang berbuat. Tapi Allah tidak dapat disembunyikan apapun darinya. Disinilah kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, meskipun sembunyi-sembunyi, atau kita menyembunyikan perbuatan buruk kita, Allah Maha Tahu. Alasannya, wa huwa ma'ahum. Allah senantiasa bersama kalian. Bersama mereka, bagaimana mungkin? Satu detik pun Allah bersama hamba-hambanya. Wa huwa ma'ahum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kalian dimanapun, Allah menyertai kalian. Mereka dimanapun, Allah menyertai mereka. Sehingga saat mereka melakukan dosa, kemaksiatan, mereka berusaha bersembunyi. Ternyata orang itu berbuat dosa pasti malu. Orang berbuat dosa pasti tidak ingin kelihatan oleh orang lain. Jadilah bersembunyi. Jadilah menyembunyikan diri. Tapi Allah ingatkan, Allah Maha Tahu. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Ditambah sifat Allah bahwa Allah Maha mencakupi. Allah Maha memantau seluruh apa yang mereka kerjakan. Hikmahnya adalah bahwa kita yakin suatu saat semua yang disembunyikan dari keburukan Allah akan nampakkan, Allah akan beritakan, dan manusia-manusia akan mengetahuinya. Karenanya bukan berarti saat berbuat jahat kita nampakkan di depan manusia. Tidak demikian, tapi kita berusaha untuk berbuat baik, untuk melakukan kebaikan. Kalau terlanjur berbuat dosa, tidak perlu diperbesar. Tidak perlu disampaikan kepada orang banyak. Cukuplah kita dan Allah yang Maha mengetahui. Sekaligus kita bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Dosa yang kita langsung mohon ampun kepada Allah lebih diterima tobatnya daripada dosa yang dilakukan berlarut-larut. Sampai semakin besar dosanya, semakin banyak dosanya. Khawatir pula tidak ada kesempatan untuk bertobat. Tidak ada yang tahu. Kesempatan untuk bertobat itu hanya Allah yang Maha Tahu. Kalau ditunda, diulur-ulur waktunya, bisa jadi tidak ditemukan waktu itu. Karena kita keburu dipanggil oleh Allah. Karenanya, batas waktu tobat itu sampai ruh di kerongkongan, sampai matahari terbit dari sebelah barat, sampai kita dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah masih ada kesempatan. Dan kita yakin selalu ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah atas semua dosa dan kesalahan kita. Itulah hikmah dari tadabbur kalam. Insya Allah setelah ini kita lanjutkan tadabbur kalam surat An-Nisa ayat 109 dan insya Allah ayat 110 jika waktunya memadai. Setelah yang satu ini tetap bersama tadabbur kalam Mekatur.
Mekatur, tembakan. Mekatur, luar biasa. Mekatur, alhamdulillah. Jamaah dan sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan program Tadabbur Kalam ini, yaitu kita akan bahas surat An-Nisa ayat 109 dan 110. Ayat 109 masih berbicara tentang orang-orang munafik yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Mereka itu senantiasa membela manusia untuk berbuat buruk di dalam kehidupan dunia. Maka Allah ingatkan, kalian bisa jadi membela manusia berlaku buruk di dalam kehidupan dunia. Namun, saat nanti dalam kehidupan akhirat, siapa yang akan membela dari azab Allah? Siapa yang akan menolong dari azab Allah? Siapa yang dapat melindungi kalau Allah tetapkan mereka mendapatkan azab di dalam kehidupan akhirat? Dalam kehidupan dunia, manusia saling membela. Bahkan ada yang membela orang-orang yang memang berbuat jahat, berbuat salah. Diingatkan oleh ayat ini, kalau akhirat tidak ada yang membela, tidak ada yang menolong, tidak ada yang mampu memberikan perlindungan. Karena penolong, pelindung akhirat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki Yaumiddin. Allah lah penguasa, raja hari pembalasan. Diperkuat dengan ayat 110, may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah. Allah menunjukkan maha pemurahnya. Kalau ada siapapun yang berbuat salah atau pernah menzalimi dirinya sendiri dengan perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan yang merugikan, kemudian ia bertobat, memohon ampun kepada Allah, maka pasti ia akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahkan ampunan Allah diberikan kepada siapapun. Pelaku dosa besar diberikan ampunan, pelaku dosa kecil tentu lebih banyak lagi diberikan kesempatan ampunan oleh Allah. Siapapun tanpa terkecuali. Bahkan orang yang banyak dosanya sekalipun, tetap Allah berikan peluang untuk memohon ampun. Kita diingatkan dengan kisah seorang yang membunuh 99, kemudian digenapkan menjadi 100. Ternyata pintu tobat Allah masih terbuka untuk orang tersebut. Demikian juga ada seorang wanita penzina yang berzina. Setiap waktu ia berzina. Namun kemudian Allah memberikan maafnya, ampunannya, karena ia mendapatkan pintu tobat dengan memberi anjing kehausan minuman. Ini menunjukkan luasnya ampunan Allah, luasnya tobat, pintu tobat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitalah yang memperkecil pintu itu, kitalah yang menutup pintu itu, kitalah yang tidak bersegera. Namun tetap para ulama mengingatkan, ajilu bitobati qoblal maut. Segeralah bertobat itu, jangan ditunda-tunda. Demikian juga sebagaimana kita sholat. Segeralah sholat, jangan ditunda-tunda. Beramal baik pun, segeralah beramal baik, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, hal-hal yang tidak kita ketahui bisa terjadi. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba uzur, tiba-tiba tidak punya kemampuan, tiba-tiba sakit, keras, tiba-tiba tidak ada yang tahu. Itulah Allah senantiasa mengingatkan kita dengan kaidah yang sangat luar biasa. Siapa yang berbuat salah, siapa yang pernah menzalimi dirinya dengan tidak melakukan kewajiban dan melanggar larangan Allah, kemudian ia bertobat, memohon ampun, ia akan mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Amal ibadah apapun sesungguhnya membuka pintu ampunan dan rahmat Allah. Tobat adalah amal soleh.
Memohon ampun adalah amal yang diridhai oleh Allah. Maka dikatakan orang beramal, orang bertobat, orang beristighfar, orang mengaji, orang berumroh, orang sholat, orang berhaji, orang beribadah. Itu sesungguhnya adalah orang-orang yang akan mendapatkan pintu tobat Allah lebih terbuka, sekaligus limpahan pahala dan karunia Allah. Insya Allah semua jemaah Mekatur senantiasa berusaha untuk melakukan kebaikan agar mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, sekaligus menghindari dari perbuatan jahat, perbuatan buruk, agar juga mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah intisari dari surat An-Nisa ayat yang ke-10. Insya Allah program Tadabbur Kalam senantiasa menyapa hadirin dan hadirat, senantiasa akan mengingatkan kita semuanya untuk dekat dengan kalamullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.